Chelsea menutup Desember 2025 dengan hasil pahit setelah imbang melawan Bournemouth di pekan ke-19 Premier League. Hasil ini memperpanjang tren buruk The Blues yang hanya meraih 1 kemenangan dari 6 laga liga sepanjang Desember. Chelsea kembali gagal menjaga keunggulan dengan total 15 poin hilang dari posisi unggul tertinggi di liga. Performa kandang mereka juga menurun hingga peringkat ke-13, memicu kekecewaan supporter. Dalam sebulan, Chelsea merosot dari tim elit ke papan tengah dan kini lebih dekat ke Bournemouth daripada zona atas. Meski target Liga Champions tetap dipertahankan, awal 2026 langsung diwarnai tantangan berat melawan Manchester City tanpa Moises Caicedo. Real Madrid dikabarkan siap mengganggu rencana transfer Barcelona dengan membidik bek Crystal Palace Marc Guehi. Pemain timnas Inggris itu akan memasuki tahun terakhir kontraknya dan telah memberi sinyal tidak akan memperpanjang masa baktinya, sehingga peluang hengkang pada musim panas 2026 terbuka lebar. Performa solid Guehi bersama Palace membuatnya diminati banyak klub elit Eropa. Meski Barcelona termasuk peminat utama, Real Madrid disebut sudah melakukan kontak awal dengan perwakilan sang pemain dan berpeluang merekrutnya secara gratis. Guehi juga dikabarkan akan memprioritaskan kepindahan ke ibu kota Spanyol jika ketertarikan Los Blancos semakin konkret. Upaya AC Milan dan Al Nassr untuk merekrut Brahim Diaz dipastikan gagal setelah Real Madrid mengambil langkah tegas dengan menyepakati perpanjangan kontrak jangka panjang. Gelandang serang tersebut akan terikat di Santiago Bernabeu hingga musim panas 2030. Sekaligus menutup peluang kepindahannya pada bursa transfer Januari 2026. Meski belum diumumkan secara resmi karena Brahim tengah membela timnas Maroko di Piala Afrika 2025, kedua pihak disebut telah mencapai kesepakatan penuh. Keputusan ini menjadi sinyal kuat kepercayaan Real Madrid, khususnya dari pelatih Xabi Alonso, yang menilai Brahim Diaz sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Pep Guardiola telah menorehkan banyak prestasi bersama Manchester City sejak 2016, termasuk 6 gelar Liga Inggris dan trofi Liga Champions pertama klub. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2027 dan belum ada tanda hengkang, muncul spekulasi soal sosok penggantinya. Mantan striker Manchester United Dwight Yorke menilai Luis Enrique sebagai kandidat ideal. Menurutnya, Enrique adalah pelatih top dunia yang bisa memberi warna baru di Liga Inggris. Enrique sendiri masih terikat kontrak dengan PSG hingga 2027 dan memiliki rekam jejak sukses bersama Barcelona dan PSG, termasuk menjuarai Liga Champions. Manchester City dikabarkan siap melepas Nathan Ake dengan harga relatif rendah, sekitar 21 juta pound sterling pada bursa transfer Januari. Bek asal Belanda itu terbuka untuk meninggalkan Etihad Stadium setelah minim menit bermain pada musim 2025-2026. Meski ia menolak kesempatan bergabung dengan West Ham United yang tengah berjuang dari ancaman degradasi. Ake menarik minat sejumlah klub Liga Primer seperti Bournemouth, Newcastle United, dan Crystal Palace yang terus memantau situasinya. Selain itu, Barcelona juga disebut tertarik merekrutnya sebagai pengganti Andreas Christensen yang mengalami cedera jangka panjang. Meski kondisi finansial klub Katalan tersebut masih menjadi kendala. Juventus dikabarkan masih sangat berminat untuk memulangkan Federico Chiesa dari Liverpool pada bursa transfer Januari mendatang. Klub asal Turin itu tengah mempertimbangkan opsi peminjaman selama 6 bulan untuk mantan winger mereka. Chiesa pun disebut terbuka terhadap kemungkinan kembali ke Serie A, menyambut kesempatan untuk kembali ke klub yang pernah membesarkan namanya. Sementara itu, pelatih Juventus Luciano Spalletti dikabarkan sangat ingin bekerja sama lagi dengan sang pemain pada paruh kedua musim 2025-2026, dengan harapan Chiesa dapat memperkuat lini serang dan membawa pengalaman serta kreativitas tambahan bagi tim. Menjelang dibukanya bursa transfer Januari, Liverpool dikabarkan membidik bek tengah Brighton, Jan-Paul van Heck, sebagai langkah strategis untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Sebelumnya, Marc Guehi sempat menjadi target utama, namun Crystal Palace diyakini enggan melepasnya karena peluang mereka menjuarai Conference League. Oleh karena itu, Van Heck kini muncul sebagai target serius bagi Liverpool,
yang terkesan dengan performanya bersama Brighton musim ini. The Reds berharap sang pemain tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi tim di Anfield dalam upaya mengejar posisi lebih kompetitif di klasemen Premier League. Tottenham dikabarkan membidik winger RB Leipzig, Yan Diomande, dengan nilai transfer sekitar 100 juta euro sebagai pengganti Brennan Johnson yang siap hengkang Januari ini. Johnson, pencetak gol kemenangan Spurs di final Liga Eropa musim lalu, telah disepakati dijual ke Crystal Palace seharga 40 juta euro, dengan keputusan akhir ada di tangan sang pemain. Meskipun Spurs tertarik, Leipzig diperkirakan enggan melepas bintang muda 19 tahun itu di tengah musim, dan kemungkinan baru membuka negosiasi pada jendela transfer musim panas dengan harga yang sangat tinggi. Newcastle United dikabarkan tertarik untuk merekrut bek Fenerbahce, Jadon Oosterwolde, yang berusia 24 tahun, pada bursa transfer Januari 2026 dengan nilai sekitar 20 juta euro. Oosterwolde dikenal sebagai bek serbaguna yang bisa bermain di posisi tengah maupun sayap, sehingga bisa memberikan fleksibilitas bagi lini belakang Newcastle. Transfer ini diharapkan dapat memperkuat skuad dan menambah kedalaman tim, terutama karena Newcastle juga tampil di Liga Champions musim ini. Selain itu, pindah ke Premier League akan menjadi kesempatan bagi Oosterwolde untuk menguji kemampuan di level tertinggi dan berkembang lebih jauh dalam karirnya. Bek tengah Manchester United Aiden Heaven memutuskan tidak akan berpindah kewarganegaraan dari Inggris ke Ghana menjelang Piala Dunia 2026. Meski memenuhi syarat memperkuat Ghana melalui garis keturunan kakek nenek dan terus dipantau federasi mereka, Heaven yang telah membela Inggris di berbagai kelompok usia, termasuk U20, memilih menunggu kesempatan bermain di timnas senior Inggris. BBC menyebutkan, dengan usianya yang masih muda, Heaven merasa jalannya masih panjang dan peluang untuk membela The Three Lions di masa depan masih sangat terbuka, meskipun Ghana menawarkan kesempatan tampil di Piala Dunia 2026. Juventus terus mencari opsi untuk memperkuat lini serangnya, meski sudah merekrut 3 pemain pada musim panas lalu, terutama karena Dusan Vlahovic kabarnya siap meninggalkan klub. Salah satu target yang mencuat adalah Alexander Sørloth dari Atletico Madrid. Striker Norwegia ini tampil impresif dalam 2 musim terakhir meski bukan pilihan utama di klub Spanyol. Juventus melihatnya sebagai alternatif realistis yang bisa menambah pengalaman, kekuatan fisik, kemampuan mencetak gol, sekaligus memberikan opsi tambahan dalam membangun lini serang yang lebih solid dan mendukung proyek jangka panjang pelatih Spalletti. Winger Manchester City dan timnas Norwegia Oscar Bob kabarnya akan hengkang pada bursa transfer Januari untuk mencari menit bermain lebih banyak setelah cedera panjang. Musim ini ia hanya bermain 739 menit, 9 kali starter dengan 15 penampilan dan 1 assist. Meski kontraknya hingga 2029, City siap melepasnya. Beberapa klub mengincarnya, termasuk Atletico Madrid, Borussia Dortmund yang menawarkan pinjaman plus opsi beli 30 juta euro, dan Sevilla. Klub Liga Premier seperti Crystal Palace, Bournemouth, dan Newcastle juga memantau, namun hanya Dortmund dan Sevilla yang sudah melakukan langkah serius. Manchester United dikabarkan menyesali keputusan melepas Scott McTominay ke Napoli pada 2024 dengan nilai 30 juta euro setelah gelandang Skotlandia itu tampil impresif di Serie A dan berperan penting membantu Napoli menjuarai Liga musim lalu. Performa konsistennya termasuk mencetak gol-gol krusial dan menjadi favorit publik Stadion Diego Armando Maradona membuat isu pemulangan mencuat, apalagi lini tengah MU kembali dinilai rapuh. Namun Napoli mematok harga tinggi antara 60–80 juta euro, mengingat kontraknya masih panjang dan perannya sangat vital. Selain MU, beberapa klub Premier League seperti Tottenham, Arsenal, dan Newcastle juga dikabarkan memantau situasinya. AC Milan dikabarkan memasukkan Bernardo Silva ke radar mereka menjelang bursa transfer musim panas. Gelandang kreatif Manchester City itu diperkirakan akan meninggalkan Inggris pada 2026 karena kontraknya yang hampir habis. Namun peluang hengkang lebih cepat tetap terbuka jika tawaran yang tepat datang.
Selain AC Milan, Barcelona, Benfica, dan klub-klub Liga Arab Saudi juga dikaitkan dengan Silva. Rossoneri sendiri menilai situasi ini sebagai kesempatan menarik untuk merekrut pemain berkelas dunia yang dapat memperkuat proyek kompetitif mereka di Serie A dan menambah kreativitas lini tengah tim. Bursa transfer Januari 2026 mulai memanas, dengan Joao Cancelo menjadi incaran 3 klub besar Eropa, yakni Barcelona, Inter Milan, dan Juventus. Bek sayap Portugal ini saat ini bermain untuk Al Hilal di Arab Saudi. Barcelona bergerak cepat mencari opsi peminjaman untuk menambah lini belakang yang terdampak cedera pemain inti, sementara Inter Milan lebih agresif dalam negosiasi awal untuk memperkuat skuad mereka di tengah persaingan Serie A dan kompetisi Eropa. Juventus juga menunjukkan minat, meski masih dalam tahap eksplorasi, mempertimbangkan peminjaman atau kesepakatan jangka pendek dengan memperhatikan aturan finansial dan gaji pemain. Mantan bintang Juventus, Miralem Pjanic, memberikan pandangan tegas terkait arah transfer mantan klubnya dan mendesak mereka untuk segera merekrut Sandro Tonali yang menurutnya adalah gelandang Italia terbaik saat ini. Tonali yang kini bermain untuk Newcastle United telah lama dikaitkan dengan Juventus dan dilaporkan menjadi target utama Bianconeri untuk musim panas 2026. Pjanic menekankan bahwa lini tengah Juventus saat ini membutuhkan pemain seperti Tonali karena kekuatan, kepribadian, kemampuan membaca permainan, dan keahliannya membangun serangan dari belakang, sehingga akan menjadi tambahan yang sempurna bagi tim. Penyerang AS Roma, Artem Dovbyk, dikabarkan hanya ingin melanjutkan karirnya di Serie A jika meninggalkan klub pada bursa transfer Januari 2026, meski ada ketertarikan dari Everton. Sebelumnya, AC Milan sempat dikaitkan dengan skema pertukaran pemain untuk merekrut Dovbyk, dan Como juga menjejaki kemungkinan mengamankan jasanya. Keinginan kuat Dovbyk untuk tetap bermain di Italia membuat manajemen Roma kemungkinan lebih fokus mempertimbangkan tawaran dari klub domestik. Hingga saat ini belum ada klub Italia yang mengajukan penawaran resmi, meski minat terhadap pemain bertubuh besar ini terus menjadi sorotan di pasar transfer. Tahun 2025 menjadi periode yang sangat berkesan bagi gelandang PSG Vitinha yang berhasil meraih berbagai gelar bergengsi bersama klubnya, sekaligus finish di posisi podium Ballon d'Or, menegaskan reputasinya sebagai salah satu gelandang terbaik dunia. Dalam wawancara dengan Marca, Vitinha mengungkapkan bahwa legenda Barcelona Andres Iniesta adalah sosok yang paling menginspirasinya dalam bermain sebagai gelandang, menjadi referensi utama dalam mengasah kemampuan dan visi bermainnya. Selain itu, ia juga menyebut Luka Modric, legenda Real Madrid yang kini bermain untuk AC Milan, sebagai panutan penting lain yang turut memengaruhi gaya permainan dan perkembangan karirnya secara keseluruhan. Napoli semakin yakin memermanenkan Rasmus Højlund dari Manchester United. Dipinjam sejak musim panas lalu dengan opsi beli, striker Denmark itu tampil impresif di Serie A dengan 6 gol, lebih baik dari catatannya di MU musim ini. Direkrut sebagai solusi darurat pengganti Romelu Lukaku yang cedera, Højlund langsung memberi dampak besar. Direktur olahraga Giovanni Manna menegaskan transfer permanen hampir pasti, menekankan bahwa keinginan pemain, adaptasi cepat, pemahaman taktik, dan kontribusinya di lapangan membuat Napoli tak ragu mengamankannya, meski ada minat dari klub besar lain. Legenda Liverpool Jamie Carragher melontarkan kritik terhadap Victor Gyökeres dan menilai penyerang asal Swedia itu belum sepenuhnya memenuhi level yang dibutuhkan Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris. Meski didatangkan dari Sporting Lisbon dengan harga tinggi dan membawa ekspektasi besar, performa Gyökeres dinilai belum konsisten dengan catatan 7 gol dari 21 penampilan serta hanya 1 gol dalam 6 laga liga terakhir. Carragher menilai posisi penyerang tengah masih menjadi titik lemah Arsenal dan secara terbuka menyebut kontribusi Gabriel Jesus dalam permainan tim lebih terasa meski kerap dikritik soal penyelesaian akhir. Spekulasi soal masa depan Mohamed Salah di Liverpool mulai mereda. Penyerang Mesir itu dipastikan bertahan di Anfield setidaknya hingga bursa transfer Januari berakhir, seiring menurunnya minat klub-klub Arab Saudi. Ketegangan dengan pelatih Arne Slot yang sempat muncul setelah kritik publik, kini dikabarkan mencair setelah pembicaraan terbuka,
ditandai dengan Salah kembali masuk sebagai pemain pengganti saat menang atas Brighton. Kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027 dengan gaji 350.000 pound sterling per pekan. Selain itu, fokus transfer Liga Arab Saudi kini beralih ke pemain muda, sehingga peluang Salah pindah pada Januari dinilai sangat kecil, meski ia tetap dianggap sosok bergengsi yang potensial menjadi target di masa depan. Kemenangan Arsenal 4-1 atas Aston Villa di pekan ke-19 Premier League harus dibayangi kekhawatiran terkait kondisi Declan Rice. Gelandang timnas Inggris itu absen karena cedera lutut yang dialami saat melawan Brighton, yang semakin parah sepanjang pertandingan. Mikel Arteta menjelaskan bahwa Rice mendapat benturan keras di lutut sejak awal laga, menyebabkan pembengkakan serius dan menilai laga melawan Villa terlalu dini baginya untuk dimainkan. Staf medis dan pelatih pun memutuskan menahan Rice agar resiko cedera lebih parah dapat dihindari, meskipun kondisinya dikabarkan mulai membaik.